sebetulnya semua orang di yayasan itu sebenarnya udah tahu dong Bu ya? Ya udah. Tahu lah, sampai melahirkan ya tahu, udah sampai 8 anak. Iya sampai hamil. Kemudian kembali lagi pemirsa, dunia sosial media dan juga netizen plus 62 ini dikagetkan dengan satu berita yang cukup mengagetkan ya. Yaitu pemerkosaan atau satu bentuk ya kasus yang betul-betul mengagetkan dan sangat merugikan terutama kaum perempuan. Betul ya Bang ya? Karena bukan hanya 1-2 orang saja korbannya tapi juga diduga katanya sampai belasan. Betul ya Bang? Ya. Oke, Abang sendiri ikut ini enggak, apa namanya, angkat bicara enggak? Karena kan setahu kita memang Hotman Paris ini dalam Instagramnya selalu concern dengan masalah-masalah sosial. Ya. Untuk kasus ini Abang gimana? Ya, saya sendiri masih bertanya-tanya, ini pemerkosaan atau mau sama mau? Tentu Pemerkosaan dengan atau mau sama mau? mau sama mau atau dengan pemberdayaan. Ya, Oke. ya, apakah ini pemerkosaan atau mau sama mau dengan bujuk rayu? Itu yang mau kita tanyakan nanti kepada narsum kita hari ini. Pas banget kalau gitu ya. Ya. Berbicara mengenai masalah ini untuk mengetahui seperti apa kronologi kebenaran yang terjadi sebetulnya. Seperti Abang tadi sampaikan, diduga ini apakah betul pemerkosaan atau memang apa namanya diberdaya ya Bang? Ya, pemberdayaan. Pemberdayaan tapi akhirnya jadi mau sama mau seperti itu ya Bang ya. Baik, sudah kehadiran di Hotman Paris Show pada malam hari ini pemirsa ya. Ibu Diah Kurniasari selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk P2TP2A. Silakan Ibu. Ibu Diah, selamat malam, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat selalu. Silakan Abang. Ibu kebetulan tinggal di wilayah situ atau bagaimana? Saya kebetulan Ketua P2TP2 juga, saya juga kebetulan menjadi istri Bupati Kabupaten Garut. Jadi ibu istri dari bupati daerah situ. Iya, Garut. Ini kejadian di suatu desa, di suatu di suatu apa nih? Kejadian ini sebenarnya adalah di Bandung, di Cibiru kejadian perkara. Oke. Gimana ceritanya? Katanya ada suatu rumah atau yayasan atau apa? Gimana ceritanya? Jadi anak-anak kami ini kebetulan yang paling banyak adalah dari Garut. Ya. Mereka bersekolah dengan diiming sekolah gratis. Mereka awalnya untuk belajar agama. Di suatu rumah? Awalnya ini kurun waktu ini adalah 2016 sampai 2021. Mereka awalnya mengaji benar itu di daerah Antapani. Di suatu kompleks sekolah? Iya, di perumahan ya seperti itu. Ya. Kebetulan akhirnya karena dia mungkin merekrut anak-anak tidak mampu, dia membuatlah suatu proposal. Jadi di tahun 2019 dia mendapat bantuan, jadi dia membangun yayasan itu yang ada di Cibiru. Asrama gitu? Kalau untuk tempat saya belum pernah karena saya di Garut ya. Itu posisi tempatnya itu adalah di Cibiru, Bandung. Jadi yang kita lihat kan itu kayaknya jauh dari penduduk ya, cuman kayaknya ketutup semuanya. Cuman jadi ada kayak komplek rumah atau asrama? Akhirnya dia membuat asrama. Jadi boarding school. Boarding school lah jadinya. Jadi murid-muridnya itu tinggal di situ? Iya. Nginap di situ? Iya semuanya. Karena mereka 2016 sampai 2021 ada di boarding school itu. Oke. Dan makan di situ? Iya semuanya Bang. Terus pelaku ini tidur di situ juga? Kan awalnya dia dan ya istrinya itu dia di daerah Antapani. Tapi setelah dia membangun yayasan rumah itu, akhirnya dia lebih banyak tinggal di situ. Oke. Mulai kejadiannya bagaimana dia cara melakukan hubungan intim dengan muridnya ini? Ya, Bang. Jadi itu kejadian itu terbongkar oleh orang tua korban itu di akhir Mei. Waktu itu mereka pulang ke ada satu kecamatan di daerah selatan. Itu sebenarnya ada 4 anak tapi 3 yang pulang. Karena ke rumah orang tuanya? Iya di sana. Ya. Udah gitu yang satu ibunya tuh melihat ada perubahan pada diri anak itu. Terus dia nanya kamu kenapa? Terus dia diam, terus ditanya terus. Dia sampai pokoknya terlihat pendiam sekali. Ternyata dia lagi hamil 4 bulan. Nah dari situ. Umur berapa itu? Itu sekarang 16 tahun.
Masih di bawah umur? Iya Bang, semua rata-rata di bawah umur. Semua rata-rata di bawah Oke, umur. sudah hamil 4 bulan? Iya. Oke, terus? Sudah itu akhirnya ditanya yang 3 pulang itu kenapa akhirnya mereka bisa berbicara karena selama ini diam tuh kayak apa ya, kayak nggak berkuasa untuk ini. Jadi langsunglah dengan kepala desa dan tokoh masyarakat langsung ke Polda Jabar, terus menceritakan bahwa kejadian nih anak hamil oleh gurunya yang itu. Mereka cerita bagaimana proses berhubungan intimnya itu, apakah dengan rayuan, apakah diiming-iming atau dipaksa? Ya anak di bawah umur saya rasa terpaksa lah Bang. Belum tentu. Oh belum tentu ya. Nah, jadi enggak. Belum tentu Bang. Belum tentu, karena bisa saja karena sepintarnya si laki sehingga terbuai. Ya itu pintarnya. Jadi juga. Awalnya dia juga kepada anak-anak ini, saya tidak dilayani oleh istri saya. Pada waktu itu istrinya lagi baru hamil anak ketiga, karena udah 3 anak juga. Terus rayuannya juga, kamu harus menurut kata guru. Jadi guru harus menurut ya gitu ya. Ya awalnya seperti itu. Anak-anak itu akhirnya merasa ternyata bukan satu aja ya. Jadi ini cerita anak-anak sampai pernah ada semalam itu dia menarik 4 anak yang untuk dia setubuhi. 4 anak? Iya, jadi jam 9, jam berapa sampai dia subuh seperti itu. Itu kan jadi manusia kalau saya rasa itu udah iblis lah gitu ya, sudah tidak memikirkan ini nih anak yang harus menjadi tanggung jawab dia di Tapi memang kalau memang anak di bawah umur tetap kena karena justru berhubungan dengan anak di bawah umur hukumannya lebih berat. Iya Bang. Ya karena kalau pemerkosaan toh itu KUH pidana cuma maksimum 12 tahun. 12. Tapi kalau melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur, Undang-Undang Perlindungan Anak 15 tahun. Oh, tambah lagi bisa tambah gitu, lagi. Malah lebih berat. Oke. Jadi walaupun bukan pemerkosaan, kalau anak di bawah umur tetap kena ya Bang? malah lebih berat. Ya, Bu, tapi kan tadi disampaikan bahwa ini sebetulnya sudah cukup lama ya Bu ya? Iya. Bukan kasusnya, maksudnya orangnya kan juga anak-anak yang menjadi korban juga belasan. Gitu. Bahkan katanya ada yang sampai melahirkan 2 kali, benar? Iya betul. Dia baru waktu kami menjemput mereka di P2TP2 provinsi. Dia lagi waktu itu masih hamil 6 bulan. Dia baru lahir awal Agustus kemarin. Betul. Hamil melahirkan 2 kali. Anak yang pertama 2 tahun setengah. Memang dia nggak kembali ke orang tuanya waktu orang tuanya nggak tahu? Ya itulah Bang, anak-anak ini takut. Yang jelas takut. Udah gitu dia waktu dia lagi hamil yang kedua ini sebenarnya dia sudah mau kabur. Terus tapi ada teman yang samanya jangan kabur, ini kasihan Bapak. Kadang di waktu kami tangkap juga di jalan, aduh Bapak jangan dihukum Oh ya. mereka tuh ada perasaan respect dan sayang tetap sudah, gitu. sudah terjalin hubungan karena sudah lama. Sudah Mbak. Ada yang malah, ya maaf ini karena malam ya sih ya. Sampai minta ada. Minta apa? Minta apa Bu? Minta tagihan. Hah? Ya maksudnya kalau dia nggak disetubuhi dia. Malah justru minta? Ya ada. Saya dengar dari anak-anak ya, saya bukannya ini. Untuk ini kurun waktu kami sudah 6 bulan ya. Jadi anak-anak ini sekarang saya rasa sudah lebih tenang. Kalau yang baru melahirkan ya dia lagi penyesuaian gitu ya. Walaupun ada juga yang pas melahirkan dia akhirnya karena stres, baby blues seperti gitu. Sekarang mereka keadaan sangat baik. Kalau saya kata, mereka bisa sudah menerima kenyataan. Paling tidak orang tua sudah menerima mereka, masyarakat rumah sekitar dia tinggal sudah menerima. Karena waktu kami awal itu karena orang tua takut mereka diusir. Kan seperti itulah kalau pulang ingin bersekolah tiba-tiba pulang ke kampung dengan masing anak-anak kecil ini membawa anak juga. Nah inilah. Kalau saya melihat tadi, iya Bang. Sepertinya kehidupan di dalam yayasan atau asrama tanda kutip tersebut sudah seperti kehidupan di mana semua wanita itu sudah saling tahu bahwa mereka itu adalah tanda kutip dipakai sama si itu laki-laki. Iya. Sudah saling tahu bahwa mereka itu
ditidurin Saling sama mengerti juga kayaknya. ya, Ya sudah udah. saling tahu mereka. Ya. Dan mereka terima ya keadaan itu. Mungkin karena mereka juga gadis desa, Ya, Iya. ya. dibiayai dan mungkin dinafkahin sama itu laki-laki. Ya. Dan juga masih muda-muda sekali. Iya. Dan mereka akhirnya tanpa sadar juga menikmatinya. Aduh. Ya. Ya, salah satunya. Ya. Tapi rukun Bu, satu dengan yang lainnya tuh rukun. Ya mereka ya bukan rukun ya, mereka tinggal bersama. Jadi bisa pernikahan kan enggak, itu tidak ada. Jadi Tapi kan maksudnya yang Jadi satu kayak kan kumpul kebo bersama. iya, walaupun ada seorang anak dia bilang gini, "Pak, ini tuh dosa." "Oh, enggak, kamu bukan enggak. Ini tidak apa-apa, kamu harus menurut kata guru." Guru adalah panutan yang harus ya ditiru ya ikut kata guru. Dan itu kan cuma wanita umur 14, 15 Mbak. yang sangat gampang diindoktrinasi. Iya. Dan ekonomi laki-laki ini duitnya dari mana? kaya. Awalnya ya akhirnya dia modusnya itu dengan membuat proposal, Bang. Oh, mencari Iya, bantuan sana iya, sini. bantuan. Ya, ya. Juga kan dia melapor bahwa dia menampung anak-anak tidak mampu, yatim piatu. Jadi setiap kan kalau rata-rata kami kalau Jumat itu suka Jumat berkah buat nasi dus atau bantuan itu suka dapat. Dan di asrama itu tidak ada lagi pengurus, cuman ada yang datang adalah si pelaku dan istrinya kadang-kadang. Jadi anak-anak itu adalah mengurus dirinya sendiri karena tidak ada pengurus asrama lagi. Jadi anak ini ada yang bagian masak, bersih. Harusnya istrinya bisa juga itu dianggap pelaku, membantu. Penyertaan. Harusnya ya, Bang. Ya, coba itu dilaporkan juga. Pasti dia tahu itu. Iya. Ya dia Penyertaan. mendapat Penyertaan. uang dari mana gitu. Ya, dia tahu. Dia memfasilitasi berarti. Dia tahu. Oh, gitu ya. Itu harusnya dilaporkan Kalau juga. misalnya tahu bisa ikut kena juga ya Bang? Ya, penyertaan namanya. Pasal dia 5 KUH pidana. Barang siapa membantu tindak pidana, Ya. itu kena tuh. Oke. Ya. Baik, nasib dari anak-anak sendiri sekarang seperti apa? Jadi jumlah anak-anak yang lahirnya itu berapa orang Bu? Sekarang rata-rata mereka ingin bersekolah kembali. Tapi kan mereka posisinya nih punya anak ya. Iya. Jadi kami pemerintah daerah kami sudah memfasilitasi pertama akte lahir buat anak-anak ini sudah kami buat. 8 anak ini kami 8 anak. iya, Bang. 8 anak. Iya. Iya. 8 anak, Bang. 8 anak. Ya Garut itu 10 korban dari kami dan lahir anak-anak ini 8. Jadi kan ini kami sudah membuat akte lahir mereka dan anak-anak ini 8 anak berarti udah berlangsung berapa tahun itu? kurun 2016 sampai 2021 waktu Ya, terus dibongkar. itu bagaimana RT RW setempat sama sekali nggak perhatikan? Ya itulah permasalahannya. Saya juga daerah situ bagaimana ya Bang ya. Iya. Walaupun ada wawancara saya sepintas RT gimana ya dibilang sih ini anak yatim piatu yang dititipkan. Nah seperti itu. Dan saya nggak tahu bagaimana hubungan dia dengan warga sekitar. Saya nggak tahu juga. Karena saya rasa karena itu yayasan kayak tertutup seperti itu. Jadi anak-anak itu mengurus diri sendiri. Walaupun dijanjikan sekolah, ternyata sekolahnya itu kayak guru homeschooling, guru panggil. Jadi mau anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMP, itu sekolahnya bareng. Jadi tugasnya udah guru itu aja satu yang ini. Ternyata juga anak-anak ini kemarin ada yang mau sekolah, ternyata ijazahnya itu bodong, tidak terdaftar. Ya. Jadi kami pemerintah daerah mempersiapkan mereka untuk kejar paket. Karena ada yang sekarang yang 2 anak ini dia sebenarnya kelas 2 SMA. Dia ke sana itu dari SD kelas 5, Bang. Oh iya? Jadi ijazah SD nggak ada, SMP yang nggak juga, apalagi. Jadi Dan kami... mungkin jangan-jangan dia sudah dipakai dari mulai SMP ya? Ya iyalah, Bang. Iya. Ya seperti itu. Bagaimana kurun waktu ya, Bang ya. Jadi cukup lama ya Bu ya? ya, yang terakhir juga yang terakhir anak 14 tahun yang kemarin lahir itu mulai dihitungnya tuh 2019. Umur berapa tuh? 12 tahun. Cukup lama loh Bang. Jadi sebetulnya kalau di kurun waktu sekian lama itu sebetulnya semua orang di yayasan itu sebenarnya udah tahu dong Bu ya? Ya udah. Tahu lah. Sampai melahirkan ya tahu. Udah sampai 8 anak. Iya sampai hamil, lahirkan ini Ya. gantian.
selama hamil itu muridnya di asrama itu juga. Ya iya. Berarti tahu Ya dong. kan, ya dia kebetulan anaknya kan kecil-kecil, jadi orang tuh sekitar kan nggak tahu kalau misalnya dia hamil dan dia kan di dalam asrama aja, jarang keluar. Itu saya mirisnya juga waktu melahirkan itu hanya diantar oleh temannya. Jadi kalau ditanya ini mana suaminya, kan orang mau melahirkan, bidan juga nggak nanya identitas secara ini karena orang mau melahirkan. Jadi cuman oh ya suaminya lagi di luar kota, jadi dianterin oleh temennya sendiri. Ya sudah lahir langsung pulang, nggak mau nanya urusan akte lahir atau apa tuh tidak. Jadi itu di waktu mereka. Betapa parahnya masih Indonesia ini ya. Iya Bang, Ya. itulah saya juga menjadi tugas saya sebagai ketua juga ya sebagai istri bupati. Ya. Saya menguatkan mereka lah seperti itu. Mudah-mudahan saya bilang alhamdulillah yang paling tidak saya orang tuanya sudah menerima. Karena di waktu kami mempertemukan anak dan bayangin 2,5 tahun udah punya cucu, belum pernah ketemu ya Bang. Ya. Jadi waktu diketemukan itu saya itu sampai menangis itu di P2 TP2 provinsi, seorang 4 anak 4 bulan mau diserahin ke kakeknya enggak. Shock banget. Dia merasa putrinya sekolah di Aman. pesantren, dia dikiranya di sekolah pesantren ya. Iya. Itu kalau orang tua mau ketemu itu juga nggak bisa bebas. Jadi ada jangka waktunya gitu. Mau ketemu anak, kan itu kan anak-anak tuh pulang tuh setahun sekali. Tidak bebas, kalaupun kayak mau lebaran itu janjinya 10 hari. Tapi tiba-tiba udah ditelepon 5 hari, pulang. Nah seperti itu. Tapi tetap itu karena sudah terpengaruh, karena memang anaknya mau berontak bisa-bisa aja, tapi memang anaknya sudah betah juga ya. Iya. Ya dia bukan betah juga Bang, dia punya beban. Kalau saya rasa dia kan bawa anak. Ini orang tua bisa mau nggak nerima, ya sisanya amannya dia tetap ada di dalam situ. Iya. Baik. Ya, menurut saya. Tapi kalau status anaknya kalau menurut kacamata hukum tuh menurut Bang Hotman Iya, seperti Bang. apa? Anak ibunya Oh anak ibunya berarti. tidak ada hubungan hukum dengan bapaknya. Oh Itu ya? namanya anak karena alam. nggak akan menikah Tidak ya ada Bang bin ya? gitu ya. Itu namanya anak alam. Anak alam. Ya, anak alam itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Oh. Hanya punya hubungan hukum dengan ibunya. Oh itu anak alam tuh definisinya seperti itu ya Bang? Ya, Kasihan astaga. ya. Karena tidak terikat pernikahan sekali lagi. Bukan lahir dari perkawinan yang sah. Oke. Tapi Harapan dengan putusan Mahkamah Ya. Konstitusi dalam kasus almarhum Murdiono, anak yang lahir di luar perkawinan pun kalau dari DNA-nya terbukti bisa tuh. bahwa itu adalah anak Anaknya. bapaknya, berhak warisan. Oh. Ya, ya jadi jangan tes DNA ya. Karena kalau tes DNA ketahuan berhak untuk warisan ya. Ya, soalnya warisan Oh, gua wow. kebetulan banyak. Oke. Keluarga menuntut nggak nih Bu sama pelaku? Boro-boro belum tentu warisannya ada. Ya saya belum Nggak untuk walaupun hukum dan segala macam gitu. ya kalau menurut hukum yang saya dengar ya memang harus harta dia tuh harus jadi dibagikan kepada anak-anak itu ya. Tapi kan kita nggak tahu juga nih. Apa yang diharapkan lagi dari hartanya itu paling berapa? Betul. Iya kan? Untuk menuntut aja berapa tahun? Dia udah di penjara lagi. Betul, betul, betul. Ya sekarang ya dikembalikan kepada orang tua, ya kakek neneknya lah yang. Jadi kapan divonis itu? Kalau tidak saya dengar minggu Di depan. pengadilan negeri? Bandung ya. Di apa yang di jalan Aceh? Apa jalan apa? Kalau nggak salah Riau apa? Jalan Riau ya? Ya mungkin iya. Iya kalau Oh, nggak Jalan salah. Riau ya? Atau di Jalan Jakarta ya? Enggak, Jalan Riau pengadilan itu. Iya. Bukan yang di kabupaten ya, bukan ya? Ini kota Bandung ya. Kota Bandung. Masuk kota Bandung. Jadi Oke, kita sangat mengharapkan agar pengadilan negeri Bandung benar-benar memvonis maksimum kepada si terdakwa yang telah melakukan hubungan intim dengan puluhan muridnya ya. Betul. Ya, puluhan muridnya, bahkan telah menghasilkan 8 anak ya. Iya, Bang. Dan muridnya, berapa puluh muridnya yang sudah dilakukan hubungan intim? Ya kalau mungkin kebanyak yang udah keluar Yang sudah kita terbukti juga berapa? 13. 13 muridnya dan sebagian besar anak di bawah umur. Anak yang sudah lahir 8 orang. Iya. Ya. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk hubungan intim anak di bawah umur
ancaman hukumnya 15 tahun maksimum. Itu dia. Ya. Ya. Semoga sekali lagi ada efek jerah, tidak ada kasus-kasus lagi ke depannya seperti ini. Baik, Ibu terima kasih Bu. Sama-sama. Kirimkan salam kami, doa kami juga dari semua teman-teman Ya, kami juga anak-anak terhadap para korban, terutama juga anak-anak yang merupakan tadi Abang bilang adalah anak alam. Karena lahir dari luar perkawinan yang syah ya Bang. Ya. Kemudian